Tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf dihadapkan dengan ragam ujian, dari pandemi, ekonomi, hingga ujian demokrasi. Sudah sampai di mana janji-janji pemerintah direalisasikan di tahun pertama? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada tenaga ahli utama kantor staf presiden Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewat sambungan jarak jauh ada politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam pemirsa, selamat malam Nana. Saya ingin memperkenalkan yang ada di barisan sebelah kanan. Sengaja saya beri kubu kanan dan kiri karena di sebelah sini adalah partai yang oposisi sendirian. Ada anggota DPR dari fraksi PKS Mardhani Alisera. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mardhani. Selamat malam, Nak. Saya juga mengundang peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi Rocky Gerung. Bang Roger? Iya. Wah. Apa kabar? Enak. Mardhani dia oposisi indoor, saya oposisi outdoor. Oposisi outdoor. Makanya harus lengkap, ada indoor, ada outdoor. Saya juga mengundang Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry. Salam, Mbak Nana. Oke, ada indoor, ada outdoor. Kalau gitu saya mulai dari yang sebelah kanan dulu. Kita Outdoor. yang outdoor dulu ya. Oh, kalau begitu yang di tengah dulu saya mulai. 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Saya mau minta Anda, Bang Rocky Gerung, memberikan penilaian dan catatan kritis terhadap pemerintahan sejauh ini. Mungkin yang simpel dulu lah. Skornya berapa ya? Skornya, Skor. kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf, boleh. A minus. A minus. Itu skalanya A itu yang paling bagus atau A yang paling jelek? Harus jelas dulu ini. A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Oh. A minus. Yes. Karena mau saya lanjutkan itu. Silakan. Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logik dari government ini nih, yaitu menitipkan harapan itu. Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh 2 caption di koran Kompas kemarin. Kepercayaan hilang itu. Artinya bukan kepercayaan disebut oleh Kompas, kepuasan hilang itu. Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC bikin polling. Kepuasannya 60%, sekarang di bawah 50% itu. Itu artinya ini tahun pertama loh, udah hilang itu. Itu sama seperti malam pertama pasangannya udah nggak percaya gitu. Mestinya perkawinannya bubar gitu kan. Tapi ada semacam orang Indonesia bilang, ya mudah-mudahan masih bisa lanjut tuh. Tapi itu adalah situasi psikologis publik. Supaya nggak ada kerusuhan, mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut. Tetapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50% itu, kita mau maki-maki atau kita mau puji, datanya bilang 50% itu artinya, kalau di Eropa itu artinya Perdana Menteri udah turun gitu kan. Tapi itu baru berangkat dari satu survei. Saya yakin yang sebelah sini akan bilang ada banyak survei lain yang bisa juga dijadikan. Saya percaya bahwa akan ada bantahan, tapi Kompas adalah jurnal, koran yang mendukung presiden. Bahkan dia bikin begitu. Itu artinya yang lain mestinya di bawah Kompas, itu lebih parah lagi itu. Jadi kalau ada yang di atas Kompas, ya itu yang saya sebut sebagai kebohongannya atau. Jadi A minus itu hanya berangkat dari yang Anda temukan di Kompas atau juga berangkat dari pengamatan Anda? Karena begini Bung Rocky, saya yakin Anda. Saya terangkan dulu ya, kata hanya itu dia bukan kualitatif di situ. Karena itu saya terangkan, Kompas itu adalah parameter utama. Kompas biasanya itu nggak tahan kalau nggak kasih semacam aplaus pada presiden. Sekarang Kompas nggak bisa tutupi lagi fakta yang dia riset itu. Jadi kalau saya kasih misalnya plus point atau minus error, margin of errornya, ya oke, saya kasih ke Kompas lah margin of error itu. Tetap dia di bawah 50% gitu kan. Apalagi yang lain. Nah kalau yang lain lebih bagus dari Kompas itu artinya tadi bohong. Hanya bohong itu, jujurnya yang minus. Bagaimana? Saya ingin lempar ke tenaga ahli utama KSP. Mas Dhani, A minus? Ya. A untuk kebohongan, minus Ya. untuk kejujuran? Ya. Terlalu tega, raja tega ini? Sebetulnya tidak tega, karena perspektifnya Bang Rocky hanya melihat satu parameter Kompas. Ya. Sebetulnya
ada lembaga survei lain kayak Indikator. Kemarin kita baru diskusi. Parameter Rocky, bukan parameter Kompas. Oh, parameternya Bang Rocky. Yang menginterpretasikan survei Kompas. Dan interpretasi tentang Kompas itu saya ada korban. Karena di Kompas itu sendiri indikatornya kan banyak. Mestinya melihatnya secara overall ya. Secara overall lihat beberapa variabel dan subvariabelnya lebih detail. Jadi kita bisa dapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi yang fair menurut Anda berapa, Bang? Ada beberapa indikator-indikator ya dari beberapa survei yang menyatakan bahwa public trust pun juga naik. Public trust Pak Jokowi, terutama beberapa bulan terakhir, memang di beberapa bulan awal permasalahan pandemik memang sempat turun. Tapi sekarang dengan komunikasi publik yang baik, dengan permasalahan penanganan COVID dan PEN. Tapi kalau komunikasi publik, bukankah Presiden Jokowi sendiri yang komplain soal komunikasi publik? Anda katakan baik itu dari mana kalau presidennya sendiri komplain? Jadi begini, komunikasi publik itu kan ada banyak variatif ya Mbak Najwa. Jadi ketika awal-awal pandemik, komunikasi publik itu memang belum terintegrasi. Nah, kemudian kan lambat laun kita mengalami yang namanya manajemen orkestrasi dalam komunikasi publik yang lebih terstruktur. Karena kan permasalahan pandemik ini kan menyisakan berbagai macam PR dan juga permasalahan di lapangan yang gap-nya juga besar. Dan tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gap-nya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gap-nya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Nah, terutama Baik, pertama saya menyoroti langkah pemerintah yang terlambat menangani penyebaran virus corona, sehingga dampak terhadap perekonomian meluas. Pertumbuhan ekonomi alami penurunan akibat terlambatan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Seharusnya kita bisa belajar dari salah satu negara, yaitu Cina. Karena dilihat dari perjuangan negara tersebut, mereka sangat berkembang pesat dalam COVID-19. Padahal saya pikir Cina adalah cikal bakal ditemukannya COVID-19. Presiden Republik Indonesia. Saya akan tunjukkan cuplikannya untuk Anda berikut ini. Ada kemudian yang menghubung-hubungkan Pak Wapres, ada momen ketika di istana saat Presiden Jokowi lupa menyapa wakil presidennya, dan itu terjadi 2 kali. Dan momen itu pun kemudian ditafsirkan macam-macam oleh publik, dan kemudian ditambah-tambahi, dan ceritanya, wah kalau presidennya saja lupa wapresnya, bagaimana rakyat pasti juga sudah lupa sama wapresnya. Lupa itu manusiawi saya kira. Orang kalau lagi tegang, lagi menghadapi situasi kan boleh lupa. Sama istri aja saya suka lupa. Kalau lagi situasi tegang gitu loh. Jadi soal lupa itu kan tidak berarti. Dan beliau sangat menghormati saya. Bahkan terkadang kalau jalan, beliau menyuruhkan saya lebih dulu jalan. Seperti waktu di DPR, waktu Agustus kemarin, saya merasa kikuk karena beliau mempersilahkan saya lebih dulu. Maka dilihat di fotonya saya di depan. Ya itu sebenarnya oleh karena itu balik lagi itu soal persepsi publik yang kemudian bisa saja diolah, digoyang, dimispersepsikan. Karena saya selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet, terbatas maupun paripurna. Saya juga memimpin rapat-rapat koordinasi dengan menteri, dengan Menko, baik untuk menindaklanjuti arahan presiden maupun untuk mengevaluasi ya kinerja para menteri-menteri, apalagi yang menjadi koordinasi yang saya ditugasi. Ke Bang Mardhani, aktivis dan masyarakat sipil menilai ada kemunduran yang nyata dalam kehidupan demokrasi kita. Dilihat dari sejumlah indikator. Sampai kemudian menuding pemerintahan Jokowi itu berperilaku represif. Saya ingin tanya, itu penilaian yang juga Anda rasa beralasan atau itu berlebihan? Saya tanyanya bukan ke sebelah sini tapi ke sebelah sini, karena saya ingin tahu kalau oposisi itu akan mengiyakan begitu saja apa kata aktivis atau sesungguhnya punya penilaian yang berbeda? Saya mulai dari perubahan Pak Jokowi dulu, nak izin ya. Dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi atau memperbaiki kualitas pasar, dialognya bagus sekali gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima. Sekarang ini saya sedih ketika Pak Jokowi bilang kalau sampean nggak setuju ya sampean ke MK itu loh. Belum lagi tanggal 8 demo nggak ditemui, tanggal 20 demo. Ini demo loh. Sebelumnya waktu di Solo Pak Jokowi nggak perlu demo tapi mendatangi. Jadi memang ada perubahan di sosok Pak Jokowinya.
tidak ingin kebisingan, ingin efisiensi, ingin efektivitas, dan dalam tanda kutip Undang-Undang Omnibus Law salah satu yang menunjukkan 79 undang-undang digabung jadi satu, cuma 64 kali pembahasan di dalam masa pandemi dengan anti klimaksnya harusnya tanggal 8 dimajukan jadi tanggal 5, kemudian berkumpullah berbagai macam hal. Jadi yang Anda katakan yang berubah lebih ke sosok personalitinya Pak Jokowi yang tercermin dari bagaimana ia memerintah, begitu? Ada hubungan karena begini nak, everything rise and fall on leadership. Negeri ini bagaimanapun tetap bergantung kepada yang namanya satu orang. Gini, Pak Jokowi satu presiden, beliau memilih sekitar 50 orang the best talented person in Indonesia menjadi kabinet, baik itu menteri ataupun kepala lembaga. 50 orang ini milih 500 dirjen. Ini orang-orang terbaik lagi. 500 dirjen ini milih 5.000 direktur. Tapi keseluruhannya bergantung kepada satu orang. Apa kata satu orang ini akan menentukan. Dan sekarang ketika kita menghadapi demokrasi yang tidak seimbang, oposisi yang sangat luar biasa kecil dengan koalisi, harusnya Pak Jokowi hadir menjadi penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi. Ini sebaliknya. Bagaimana Mas Bimo? Berlebihan kalau dibilang Pak Jokowi pemerintahannya berperilaku represif? Represif yang seperti apa ya? Kita lihat sajalah. Kita lihat jurus demokrasi di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu kayak gitu tuh. Coba dia A buat kebohongan, A buat kejujuran. Minus. Enggak, saya gini loh. Maksud saya bahwa era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan nggak ngerti siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya gitu loh. Tanpa melihat kita ini memakai sistem demokrasi ini untuk apa gitu loh. Jadi yang saya lihat bahwa di era Pak Jokowi saat ini dalam era diskusi dan di era ruang publik diisi dengan berbagai teknologi media baik itu mainstream online maupun medsos, ini sesuatu yang tanpa kendali. Dan karena jadi kalau itu kritis di era sekarang ini, saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi bahwa kekuasaan tidak mungkin tidak harus ada kelompok kritis untuk check and balance. Tapi harus dibedakan mana itu masalah hoak dan hasutan. Dan saya kira apa kita mau kembangkan terus yang namanya hoak dan hasutan ini. Dan itu ada batasan dan batasannya bukan oleh Jokowi tapi memang undang-undang ITE itu. Saya ingin lempar ke Bang Ferry. Bagaimana Bang Ferry? Saya melihat begini Mbak Nana, bahwa wajah Jokowi sesungguhnya itu adalah yang saat ini. Yang lain itu yang direkayasa oleh tim dari Solo, Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. 17 tahun direkayasa. Jadi begini, ada yang 32 tahun. Ada yang 32 tahun ya. Di dalam berbagai literasi soal hukum tata negara dan politik, ada yang namanya kutukan periode kedua. Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden. Dan watak aslinya seperti apa? Ya represif. Di era Jokowi. Yang mana? Ya makanya saya mau ceritakan, Mas Arya. Kita melihat di era Jokowi seorang yang membawa bendera pusaka di penjara. Itu eranya Jokowi. Ada 5 anak muda yang bermimpi Indonesia bebas dari korupsi meninggal. Apa respon Jokowi? Dari tindakan para aparat. Hari ini orang berkumpul rame-rame seluruhnya membahas ada undang-undang yang tidak melibatkan publik sama sekali. Jokowi sadar betul dan tahu betul banyak bolong dan salahnya pembuatan undang-undang ini. Jokowi tidak peduli. Jadi tindakan-tindakan yang kemudian disusul, ada tindakan penangkapan orang yang mestinya kalau Jokowi betul-betul gaya Solo yang dipakai, dia tentu akan ajak semua orang berbicara dengan cara-cara elegan, cara-cara demokrasi.
Orang yang menangkap lawan politiknya sudah pasti represif. Undang-undang yang tidak melibatkan banyak orang pasti undang-undang yang represif. Ada teorinya. Teori undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik pasti dan pasti, kata Nonet dan Salzenik, represif. Kalau mau membantah mestinya ya diperlihatkan bukti apa bahwa Jokowi demokratis. Tidak ada, saya lihat. Undang-undang DPR. Cara pandang ini segini loh. Yang view kita itu melihat kecenderungan sekarang ini justru saya melihat terjadi anarkisme demokrasi. Terjadi sesuatu di mana semua ingin menangnya sendiri. Rocky ingin merasa bahwa apa yang dia kemukakan adalah demokratis. Siapapun berhak untuk ngomong soal demokrasi. Gini ya. Jadi saya melihat bahwa ya ada keseimbangan lah. Bahasa dulu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ini soal bangsa. Dan menurut Anda, bangsa yang kayak apa? Menurut Anda Rocky Gerung tidak memikirkan bangsa? Oke, saya terangkan ya. Enggak, dia berpikir mengenai demokrasi. Gini ya. Dia berpikir soal demokrasi kita hargai. Bagaimana Bang Rocky? Bangsa yang mau jadi apa, Rocky nggak terlalu peduli. Saya terangkan dulu, Bang. Mau bubar, mau bersatu, mau apa, yang penting demokrasi. Ya, Rok? Tanya dulu, Rok. Gini. Kenapa, Rok? Begini ya. Seandainya ada partai oposisi, maka seluruh caci maki, hinaan itu difilter oleh partai, disampaikan sebagai pikiran politik. Jadi kekacauan ini terjadi karena Presiden Jokowi bilang nggak perlu oposisi. Karena itu dia langsung berhadapan dengan suara toa, lemparan caci maki itu. Saya mengucapkan itu juga karena nggak ada fasilitas untuk menitipkan pikiran saya kemana coba. Partai sebelah kananmu Mardhani nggak bisa. Berapa persen itu? Dia lakukan hal yang sudah. Dan bukan soal partai. Jokowi bilang nggak boleh ada oposisi. Ini bukan soal kelembagaan. Pak Jokowi bilang kan, mungkin secara demokrasi gini ya. Gini. Secara normatif gimana? Saya mau komentari Mbak. Substantif terus ada. Komentar saya begini. Saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani, politikus Nasdem yang ada di ujung sana, ada di Lampung, sudah bergabung dari Lampung. Mbak Irma, bagaimana Anda kalau Anda ada di studio di sebelah sini, Mbak, sebelah kiri saya. Karena saya ingin minta Anda. Dan juga pada saat pengesahan Omnibus Law yang pada saat pembukaan Undang-Undang menit ke-17. Dan menurut saya pembuatan undang-undang yang dimaksud dari Saudara Ferry di menit 17,28 itu menjadikan masalah bagi pemerintah Jokowi. Mengapa menjadi masalah? Karena pembuatan undang-undang setidaknya bersifat transparan. Karena ini demi kemajuan bangsa dan menyangkut banyak hak manusia. Itulah mengapa terjadinya demo besar-besaran dan mengakibatkan munculnya beberapa korban. Karena kembali lagi pada masalah transparansi itu tadi. Dan semakin kesini pemerintah Jokowi Ma'ruf semakin sempit. Mengapa sempit? Karena kita seperti dibatasi untuk berbicara dan menyalurkan aspirasi kepada para pemerintah negara. Indikator politik Indonesia. Selamat malam Mas Burhan. Malam, Nana. Nah, tadi kita terputus ketika lagi berdebat seru soal bagaimana menilai kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Anda, saya tahu, pernah membuat studi tentang hal itu. Boleh di-share ke kita? Jadi nilainya berapa? Apakah memang kehidupan berdemokrasi kita membaik atau menurun, Mas Burhan? Ya, survei terbaru kami bahkan dari Indikator Politik Indonesia, sebagian sudah kita rilis hari Minggu kemarin, memberikan kredit terutama dalam penanganan dampak COVID dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi demokrasi itu kritik dengan full force dari publik. Karena hasilnya sebagian besar responden kami mengatakan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Indikatornya apa, Mas Burhan? Indikator turunnya kualitas demokrasi apa misalnya? Ada 4 pertanyaan yang kita ajukan, Nana. Pertama adalah apakah kondisi demokrasi sekarang itu lebih buruk, lebih tidak demokratis, misalnya satu. Yang kedua, sama saja atau lebih demokratis. Sebagian besar mengatakan lebih buruk demokrasinya. Kemudian kita juga tanya, misalnya apakah sekarang masyarakat lebih takut atau tidak menyampaikan aspirasi atau suaranya. Sebagian besar juga mengatakan lebih takut. Kemudian kita juga tanyakan pertanyaan, apakah sekarang masyarakat lebih
khawatir untuk berdemonstrasi atau menyuarakan protes. Sebagian besar juga menyatakan bahwa kondisi sekarang masyarakat lebih khawatir untuk menyampaikan protes. Termasuk soal aparat keamanan itu juga dianggap lebih sewenang-wenang. Oke, saya ingin lempar langsung kalau begitu ke Mas Dhani. Jadi orang lebih takut sekarang. Oh, belum selesai, silakan Mas Burhan. Terputus tadi, silakan. Memang ini kondisi yang tidak unik Indonesia, Nana. Ya, kalau kita lihat misalnya studi dari Freedom House tentang Indonesia, kita sudah turun rankingnya dari full free 2013 di ujung pemerintahan Pak SBY sampai sekarang itu kita drop ya kondisi demokrasinya. Apalagi kalau kita runut dari The Economist Intelligence Unit ya, kita sudah masuk float demokrasi ya. Itu. Dan kondisi ini terjadi di mana-mana. Jadi bahkan negara yang sudah established demokrasinya seperti Amerika pun itu rankingnya drop. Jadi yang saya katakan adalah ada satu fenomena di mana para pemimpin itu lebih suka pakai palu. Ya, jadi kan ada istilah menarik itu, Nana. If all you have is hammer, everything look like nail. So, kalau kita hanya punya palu, apapun terlihat seperti paku. Oke. Bagaimana Mas Dhani? Jadi masyarakat sekarang jauh lebih takut, jauh lebih hati-hati. Jadi bangsa Indonesia ini harusnya sudah menjadi bangsa yang matang ya, sudah mature. Bangsa yang mature itu adalah bangsa yang memiliki demokrasi yang terstruktur. Demokrasi yang terstruktur itu ada demokrasi yang menghormati undang-undang dan koridor hukum. Jadi kita mesti pisahkan mana yang disebut dengan represif, mana yang disebut dengan koridor kalau pakai hukum. pakai ukuran tadi misalnya orang sekarang lebih takut untuk mengekspresikan pendapat. Ini juga survei Kompas juga begitu. Ketika ditanya persoalan bidang politik keamanan yang dinilai paling mendesak, 33,5% mengatakan kebebasan berpendapat adalah problem terbesar saat ini. Bisa saja orang merasa takut karena melihat banyak case di lapangan yang berdemonstrasi lalu kemudian ditangkap. Padahal lupa nih, masyarakat juga mesti harus tahu bahwa kenapa ditangkap. Why-nya itu harus jelas. Karena ada pelanggaran hukum. Jadi demokrasi yang menurut saya, survei Kompas tentang kebebasan berpendapat cuma 33,5% itu adalah tepat. Mengapa saya bilang tepat? Karena kalau kita mengkritik dan berpendapat tentang negara, kita bisa saja diamankan oleh pihak berwajib. Mungkin perspektif dari saya sendiri, mungkin pemerintah terganggu oleh suara-suara kecil rakyat seperti kita karena kita tidak punya hak dan kependudukan di mata pemerintah. Terjadi demo menyangkut pengesahan dan pembahasan sejumlah undang-undang yang tentunya masih hangat diingatan adalah demo yang terjadi bahkan kemarin ketika mahasiswa dan berbagai unsur dan elemen masyarakat berdemo soal Omnibus Law. Bagaimana mengartikan berbagai penolakan dan demonstrasi itu? Apakah memang sesederhana yang memang proses legislasinya minim dari partisipasi publik karenanya orang protes atau ada yang lebih dari itu? Ya, saya pikir karena memang terlihat di depan mata proses legislasi itu bermasalah. Bayangkan kita punya pasal 5 huruf G mengenai azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa ada azas keterbukaan. Sampai hari ini Mbak Nana, kita tuh bingung karena draft itu tidak dibuka mana yang benar. Ada 7 versi, bukan 5 tapi 7 gitu ya. Dan bayangkan kebingungan itu. Lalu ada di pasal... Tapi itu porsi DPR kan? Enggak, itu porsi DPR kan? Kamu buka dong sekarang di websitenya. Pak Arya Bima. Termasuk tadi katanya koruptor nggak diborgol. Revisi yang baru. Kamu ngomong tadi hoax loh. Iya, nggak hoax, silahkan. Anda kalau membuat takut saya dengan ditangkap, silahkan. Anda tidak bisa memenjarakan pikiran orang. Kalau Anda bilang hoax, saya bilang benar. Saya punya saja tidak diborgol. Ya, buktinya banyak. Di era Pak Jokowi, koruptor tidak diborgol? Mana? Diborgol. Mana? Oke. Saya mau ini terus dia ngomong soal draft yang berbagai substansi. Bima berapa sekarang? Dapetnya yang berapa? Omnibus Law? Enggak, yang terakhir kita udah lihat. Berapa? Yang terakhir 1187. Karena saya ingin fokus ke permasalahan legislasi yang tidak terbuka. Pertanyaannya, Bang Ferry, apakah memang ini hanya sebatas proses legislasinya dan bisakah kemudian kita bilang itu DPR, itu porsi DPR kok? Karena kan kemudian sekarang proses itu memang dimasaknya di DPR. Jadi Pak Jokowinya? Ya, membuat undang-undang itu perlu 2 hal yang baik, yaitu prosesnya dan materi muatannya. Sama dengan kayak sholat, kalau wudhunya tidak benar, prosesnya tidak benar, mau materinya sehebat apapun, tetap nggak sah.
Sekarang ada dua, sudah wuduknya tidak benar, materi muatannya juga tidak benar. Jadi Dan itu yang porsi- bermasalah adalah Pak Jokowi. Kenapa dalam pembuatan undang-undang ini usul inisiatif presiden, pemerintah. Dan pemerintah itu Mbak Nana, khusus di Undang-Undang 12 tidak hanya seperti DPR 4 tahapan pembentukan. Pemerintah itu bisa 5 dan lebih dalam tahapan pembentukan undang-undang. Oke, jadi Anda mau katakan porsi tanggung jawab ini ada pada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ya. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Ya, ada substansi dan prosedur. Ya, substansi dari undang-undang itu tidak bisa lepas dari narasi besar bagaimana membangun Indonesia sentris dengan berdaya saing, di mana size ekonomi selama 5 tahun dengan fondasi infrastruktur ini mampu meleverage berbagai aset-aset ini menjadi aset-aset yang berdidaya gunakan. Interkoneksitas laut, darat, udara, elektrisasi, telekomunikasi. Mas Arya, mampu. prosesnya bagaimana? Karena itu yang kemudian dikritik. Kemudian dari 5 tahun sebagai fondasi inilah masuk kita prasyarat-prasyarat yang bagaimana kita untuk bisa lebih berdaya saing, di mana pertumbuhan ekonomi lewat revolusi industri di bidang kelautan, di bidang pertanian perkebunan, di bidang sumber daya alam. Mas Arya Bima, maaf saya harus potong karena pertanyaannya itu prosesnya, prosedurnya yang dinilai jauh dari keterbukaan dan partisipasi publik. Ini konsolidasi politik di DPR ini memang kita cukup kuat ya. Jadi prosedur yang sangat-sangat harus diikuti, nggak ada satu kesulitan kok. Enggak. Pak Mardhani ini kesulitan kalau ngelawan partai pemerintah. Kenapa kita harus cari-cari prosedur yang aneh-aneh? Ya? Mau prosedur yang sesuai dengan aturan, kita bisa kok. Partainya Pak Mardhani itu di Panja itu 100% itu menyetujui isi dari substansi. Saya mau tanya, boleh nggak Mbak Nana saya tanya Pak Arya? Panja dulu Pak. Dalam persetujuan ya, dalam persetujuan tingkat pertama, kedua ya. Tapi di dalam pembahasan Partai Demokrat dan Partai PKS ada Pak, saya mau tanya sederhana. Bahwa ada cacat-cacat sedikit by proses. Nggak boleh, proses itu ada cacatnya. Itu Pak. Itu sudah jelas tuh. Kalau ada cacatnya, harus batal demi hukum. Nggak boleh ada cacat yang melanggar konstitusi. Saya mau tanya ke Pak. Melanggar konstitusi. Di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, metode Omnibus Law ini di pasal mana? Bolehnya. Di mana diatur? Di mana diatur metode apa yang ingin Anda revisi katakan? berbagai undang-undang di dalam satu undang-undang Anda mau Kita mau bawa ke Undang-Undang 12 kan? Yang mana? Iya Ya kan? Pasal mana? Bawa setiap undang-undang ke satu undang-undang jadi perubahan kan? Ya, Justru pasal ini mana? langkah terobosan. Langkah terobosan. Tidak boleh nggak berani. menerobos hukum kalau undang-undang sudah mengatakan harus Silakan dilakukan. Anda uji aja. Kalau salah kita uji aja. Ini yang tidak benar. Kok tidak benar gimana? Karena Kamu begini, nggak mengakui kalau di tidak MK. tidak bisa Kamu nggak bisa. bukan, membuat tidak sesederhana data-data itu. seperti yang Anda kemukakan Kalau di MK. Anda dan pemerintah cacat membuat undang-undang, jangan main seenaknya Cacatnya aja. di mana? Cacatnya di mana? Makanya saya katakan. Nggak, cacatnya di mana? Di pasal Oke, kamu berapa sebutin. di Undang-Undang 12? Nggak, cacatnya di mana? Baik. Tidak ada Tidak ada aturan. cacatnya kan? Cacat. Di mana? Coba sebutin. Baik. Tidak dibuka ke publik draftnya dari awal. Lo kan dokumentasinya sudah ada di DPR. Nah, kamu Ada yang nggak pajak, mana? ada Faktanya fraksi, semua publik sudah. Dan selalu ada dibingungkan dialog dengan publik kok. draft-draft. Ada dialog publik dari tidak kementerian. boleh. Dari Dialog kementerian saja. teknis itu ada dialog publiknya. Makanya saya Usulkan ke tanya Mas DPR. Anda Ada kan orang dialog. presiden. Cacatnya ya? nggak dibuka Di ke undang-undang publik. mana di Undang-Undang 12 itu? Dokumentasinya Pasal kan berapa? clear. Oke, Dokumentasi DPR bagaimana di Bang pemerintah Mardhani? juga clear. Karena Anda juga di DPR, Anda juga terlibat dalam Panja, seberapa jauh? Ya. Karena ini akan menjadi contoh. Mas Bima tadi bilang undang-undang ini memperkuat kedaulatan, tapi undang-undang Omnibus Law ini justru membolehkan industri pertahanan swasta dan asing Kalau memiliki substansi kita saham bikin acara khusus tentang Omnibus Law. 51%. Padahal ini industri strategis pertahanan, Mas. Oke. Ada di Undang-Undang Omnibus Law. Nanti nelayan kecil asing dibolehkan, 10 gross ton diboleh. Wah, Dan berbahaya partai Anda sekali. tidak pernah komplain itu di Panja. Kami memberikan masukan, tapi pembahasan tidak pernah ada term and tuntas, condition Mas. yang membuat platform
tentang majority shareholder atau minority shareholder itu ada platform, ada term and conditionnya. Jadi ini ada semuanya sering dikunci dengan peraturan detail diberikan kepada peraturan pemerintah atau sementara pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu jauh dari akuntabilitas. Kalau yang soal partisipasi ini publik berbahaya sekali undang-undang ini karena itu layak ditolak gitu. Berarti ada substantif yang tadi lagi mana partai PKS tidak menolak, sudah ada analisa detailnya sudah ada di lapangan. Menolak untuk diperbaiki, tapi tidak ada perbaikan, Mas. Undang-undang omnibus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa. Saya ingin langsung lempar ke Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung, dalam berkali-kali kesempatan, kalau kita tadi misalnya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, dalam berkali-kali kesempatan kita tahu Pak Jokowi mengatakan sudah tidak ada beban lagi nih di periode kedua. Melihat berbagai langkah yang diambil, termasuk spesifik di Omnibus Law, apakah memang itu tercermin tidak ada beban lagi karenanya siapapun yang keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gini ya, ini kalau saya punya kopi yang bukan kapal api, kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu dia komplain, oh ini kopi ini udah basi gitu. Lalu saya bilang silahkan, you datang ke lembaga konsumen itu. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR itu bermutu, dia akan berupaya untuk dihalangi orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini justru dia diajukan, kan ada prosedurnya. Lalu itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu cacat dari awal. Karena itu diuji Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda yakin bahwa itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin dia sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu logikanya begitu tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi mestinya kasusnya makin lama makin turun. Ini DPR sodorin ke situ. Jadi dari awal cacatnya di situ. Sekarang saya terangkan philosophical crack dari undang-undang itu. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya tuh. Partner dari undang-undang ini siapa tuh? Satu adalah buruh. Legal standing buruh itu siapa? Ya Menteri Perburuhan. Di dalam seluruh dunia dari abad 12 sampai 2020, Menteri Perburuhan itu harus pro buruh. Kalau buruh nolak, Menteri Perburuhan mesti nolak. Itu logik dari apa yang disebut undang-undang kesosialan manusia tuh. Itu satunya. Legal standing dari undang-undang ini juga akan berakibat pada lingkungan hidup. Sekarang misalnya saya tanya, apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua itu diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara? Apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa di Papua diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM, society. Undang-undang ini bypass itu tuh. Jadi yang namanya publik bukan sekedar orang, tapi juga pohon. Itu logika dari hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf terhadap environmental ethics. Itu masalahnya. Bagaimana? Silakan Mas Eri. Ya, kita berada dalam kondisi di era VUCA ini memang menuntut adanya kecepatan, Pak. Apakah Bang Rocky juga tidak melihat sebuah evidence base saat ini, Global Competitiveness Index kita itu sudah turun loh dari 45 ke 50. Oke, saya terangkan ya. Kemudian, nanti lu Bang Rocky. Kemudian daya saing industri kita juga sudah turun. Kemudian juga tadi, beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya indeks kompleksitas berusaha kita itu paling kompleks. Jadi Indonesia itu negara paling kompleks di dalam yang namanya kebebasan berusaha. Itu kita itu nomor 1 paling kompleks. Di bawahnya ada Brazil, ada Bolivia, ada Yunani, Argentina. Nah, ini keadaan substantif di mana problem mapping yang dihadapi oleh Indonesia ini karena faktor namanya hyper regulation. Ada undang-undang yang overlapping. Kita perlu percepatan. Gini ya, saya percepatan terangkan, inilah seluruh bosan pemerintah. Begini. Saya mau Dasarnya khusnuzon dulu Pak. Seluruh keterangan Anda itu, seluruh keterangan teknikalitas itu dibatalkan oleh konsep yang sekarang mendunia bahwa bisnis itu kalau dia nggak comply dengan environmental ethics itu artinya bisnis dungu. Dan dia akan dicaci maki oleh global compact segala macam. Yang Anda terangkan itulah teknikalitas, nggak ada pentingnya itu. Karena Anda akhirnya akan di mana letaknya undang-undang Cipta Kerja tidak compliance terhadap apa?
Di mana yang Bang Rocky sampaikan tadi bahwa undang-undang ini tidak compliance? Di dalam pendengaran publik, pembahasan publik, si pohon diajak ngomong nggak? You akan bingung kan kalau saya bilang si pohon. Pohon itu subjek hukum lingkungan. Terhadap apa? Di mana yang Bang Rocky sampaikan tadi bahwa undang-undang ini tidak compliance? Di dalam pendengaran publik, pembahasan publik, si pohon diajak ngomong nggak? You akan bingung kan kalau saya bilang si pohon. Pohon itu subjek hukum lingkungan. Diampu oleh LSM di situ, oleh masyarakat adat. Kapan you datang ke Papua buat dengerin 500 bahasa? Enggak. Ya. Jadi, Pak, saya merespon. Teori lu itu. Apa yang dikeluhkan? Teori Anda itu ketinggalan kira-kira 42 tahun gitu. Silakan Mas Yang Bang Rocky sampaikan tadi, itu berpikirnya tidak logik dalam frameworknya Undang-Undang Cipnaker. Iya, undang-undang itu tidak logik dibandingkan dengan logika alanya Bang Perda. Rocky. Alanya Bang Rocky, logikanya Ideologi dunia baru sekarang. Saya jawab dari segi hukum. Karena tadi kan penjelasannya bahwa ada aturan yang rumit dan segala macam itu ya. Apa hubungannya dengan Omnibus Law? Banyak kok cara untuk memudahkan itu. Kenapa harus Omnibus Law? Tidak ada hubungannya. Kalau memang ada masalah dan kerumitan, Pendapat Rocky, kalau DPR bermungkin mereka akan halangi undang-undang di bawah MK. Menurut saya ini betul dan sangat benar. Mengapa benar? Karena bagaimanapun pembentukan undang-undang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi ke MK. Karena itu semua sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Malam Mbak Nana. Malam ini kita memberikan skor kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Skor Anda berapa Mbak Eni khusus bidang ekonomi? Ekonomi memang sangat buruk ya, tapi memang tidak hanya Indonesia, seluruh dunia gitu. Jadi yang pasti nggak ada satupun negara yang lulus ekonominya dari pandemi. Jadi pasti nilainya di bawah C semua. Jadi kalau skor 0 sampai 10 ya di antara 3 sampai 4 angkanya. Kalau respon terhadap pandemi dari sisi ekonomi apakah sudah tepat? Karena kan tadi Anda katakan semuanya terkena pandemi, tapi responnya bagaimana? Secara komitmen mungkin bisa dibilang cukup karena cepat sekali begitu pandemi di Maret, Juni itu sudah keluar yang namanya program PEN, bahkan ada Perpu, bahkan ada menjadi undang-undang. Secara respon dari kebijakan mungkin cukup cepat. Tapi persoalannya sekali lagi persoalan klasik ini yang mendominasi yaitu di level eksekusi. Jadi hampir semua orientasi yang dibangun pemerintah bukan menjelaskan undang-undang yang bermasalah, malah fokus ke rusuh, hoax, dan kritik berlebihan. Padahal kalau pemerintah fokus ke undang-undang bermasalah tersebut, membuat ruang diskusi hoax dan kritik juga akan hilang. Hilang juga kerusuhannya. Seakan-akan ada target yang menurut saya semua pengembangan ekonomi justru tidak bisa dikebut. Harus dilihat betul prosesnya. Saya khawatir punya media tinggal saja media dalam pembahasan diskusi publik. Bilanya bicara substansi, tapi teksnya yang tidak mengembangkan substansi tersebut. Sekian reaksi saya. Mbak Irma masih bersama kami. Bagaimana Mbak Irma? Jadi komit